Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat Japanese cheesecake coklat yang enak banget loh. Super lembut dan lembab banget. Sponnya itu kayak busa yang lumer banget loh di mulut. Bikinnya juga sangat mudah sekali. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. Di sini saya ada cream cheese, lalu ada butter atau mentega, lalu ada telur ayam. Nanti di sini kita pisahkan putih dan kuningnya. Ada cocoa powder. Lalu di sini ada gula pasir. Selanjutnya ada tepung terigu protein sedang. Lalu di sini ada susu UHT yang plain. Juga di sini ada perasan jeruk nipis. Selanjutnya ada vanili dan ada dark coklat atau coklat batangan ya teman-teman. Nah, sekarang bahan yang ini akan kita jadikan satu dan kita akan larutkan dulu nih. Pertama kita siapkan dulu pancinya. Kita masukkan aja dulu susu cairnya. Dan juga kita masukkan butternya atau menteganya. Lalu akan kita masak dengan api yang sedang, cenderung kecil aja. Sampai dia itu butternya itu larut ya teman-teman, seperti ini. Nah kalau kira-kira butternya sudah mencair, boleh kita masukkan aja cream cheese-nya teman-teman. Dan ini pun akan kita larutkan sampai cream cheese-nya itu lumer ya, bersama susu cairnya seperti ini. Ini kita aduk-aduk aja. Kalau susah boleh kita ganti alat seperti ini, supaya dia mudah untuk melarutkannya ya. Nah teman-teman juga boleh diganti dengan keju cheddar atau dengan keju slice. Pokoknya sesuai dengan selera dan caranya sama, kita larutkan ke dalam susu seperti ini. Pokoknya sampai dia benar-benar larut. Lalu kita masukkan juga dark coklatnya atau coklat batangannya. Di sini pun kita larutkan sampai semuanya itu benar-benar larut dan licin ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai masih ada yang bergerenjel gitu, karena nanti cheesecake-nya itu tidak lembut. Nah ini terus kita aduk-aduk rata. Lalu kita masukkan coklat bubuknya atau cocoa powder seperti ini. Sambil kita aduk-aduk sampai dia itu benar-benar larut dan tercampur rata. Kalau udah, boleh kita angkat aja. Nah, kalau sudah kita angkat aja teman-teman seperti ini. Ini kita tunggu dinginkan dulu ya teman-teman. Jangan sampai dia itu masih panas seperti ini. Jadi kita dinginkan dulu, baru akan kita masukkan ke kuning telurnya. Nah, kalau ini sudah dingin teman-teman seperti ini. Ini sudah dingin ya, tapi tidak dingin banget, hangat aja ya. Sekarang kita siapkan kuning telurnya, ini ada 4 buah. Lalu akan kita aduk rata nih, seperti ini. Atau kita hancurkan aja, dengan menggunakan spatula juga boleh seperti ini. Sampai dia itu agak lumer. Setelah itu, kalau sudah lumer, kita akan masukkan coklatnya ya. Atau bahan-bahan yang kita buat tadi seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit juga boleh sambil kita aduk-aduk nih teman-teman seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan tepung terigunya. Jangan lupa kita ayak-ayak seperti ini supaya tepung terigunya itu tidak ada gerenjelannya ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita aduk lagi sampai dia itu benar-benar tercampur. Lalu kembali kita tambahkan coklat yang sisa tadi seperti ini. Sekarang kita aduk-aduk rata lagi nih. Sampai semuanya itu benar-benar menyatu dan tercampur rata. Nah, kalau kira-kira sudah tercampur semuanya, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan mixer putih telurnya. Dan ini sudah ada 4 buah putih telur. Di sini akan saya mixer dengan kecepatan yang tinggi. Seperti ini. Kita mixer dulu sebentar. Kalau kelihatan sudah berbuih, boleh kita masukkan gula pasirnya.
Tapi bertahap ya teman-teman, sampai 3 kali tahapan. Nah, setelah itu jangan lupa kita masukkan air lemonnya. Fungsinya supaya putih telur itu kuat dan kaku. Selanjutnya kita masukkan lagi gula pasirnya yang tahap kedua. Nah, ini kita mixer, kurang lebih saya menggunakan mixer ini 5 menit aja. Tapi tergantung mixernya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan lagi tahap yang ketiga. Nah, kalau untuk menggunakan mixer yang biasa, itu kurang lebih itu sampai 10-15 menit. Pokoknya sesuai dengan mixer yang ada di rumah. Dan kalau sudah benar-benar kaku seperti ini, teman-teman bisa pastikan kalau dia sudah tidak tumpah lagi atau sudah tidak bergerak lagi putih telurnya, menandakan kalau ini udah sukses. Nah, setelah itu akan kita campurkan ke dalam adonannya. Ingat ya teman-teman, harus benar-benar kaku seperti ini supaya adonan itu tidak rusak dan cake-nya tidak gagal. Selanjutnya di sini adonan yang pertama atau adonan coklatnya akan kita campurkan dengan putih telurnya. Tapi kita masukkannya juga, jangan langsung semua ya teman-teman. Ini pun kita bagi menjadi 3 tahapan. Pertama kita masukkan aja tahapan pertama. Kita masukkan seperti ini secukupnya dulu, lalu kita aduk-aduk rata nih seperti ini. Dengan cara satu arah ya teman-teman, sampai dia itu benar-benar tercampur. Jadi kalau caranya satu arah itu, dia tetap menjaga untuk putih telurnya itu tetap kokoh. Nah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan tahap yang keduanya nih, putih telurnya. Caranya sama, kita aduk-aduk juga dengan cara satu arah seperti ini. Nah ini teman-teman, jadi putih telurnya tetap kokoh dan dia tidak mencair ya. Pokoknya kuncinya itu di putih telurnya supaya dia itu tetap kokoh. Jadi harus di mixer sampai benar-benar kaku ya teman-teman. Dan selanjutnya kita masukkan putih telur yang terakhir nih teman-teman. Ini caranya pun sama, kita aduk-aduk aja rata dengan cara satu arah. Dan dari tahap pertama, yang kedua pun putih telurnya itu tetap kokoh ya teman-teman. Jadi dia itu tidak mencair, jadi dia nanti cake-nya itu tetap mengembang dan empuk banget. Dan dia tidak akan turun setelah dingin. Pokoknya kuncinya benar-benar di putih telurnya teman-teman. Teman-teman harus perhatikan di situnya aja. Nah, kalau kira-kira sudah tercampur seperti ini, sekarang kita akan siapkan loyangnya nih. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20-22 cm. Tapi di sini saya menggunakan loyang yang bongkar pasang, jadi dia bolong. Jadi saya alaskan dengan aluminium foil supaya nanti airnya itu tidak masuk ke dalam loyang. Pokoknya teman-teman boleh menggunakan loyang yang tidak bolong pun boleh. Tapi harus dialaskan dengan aluminium foil ya teman-teman kalau loyangnya bolong. Nah, kita masukkan seperti ini adonan. Lalu jangan lupa kita hentak-hentakan sebentar supaya dia gelembungannya itu keluar. Sekarang jangan lupa juga kita siapkan satu lagi loyang yang akan kita isi dengan air panas nih teman-teman. Nah, kita masukkan juga seperti ini caranya. Kalau sudah, kita kasih air yang sudah kita masak nih. Jadi air ini udah panas banget supaya nanti cake-nya itu balance-nya pas ya teman-teman. Kita masukkan kira-kira setengahnya. Pokoknya jangan sampai dia itu bocor ke dalam loyangnya. Dan selanjutnya ini akan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan nih terlebih dahulu. Apinya atas bawah, suhu 150 derajat Celcius, kurang lebih 50-60 menit atau sampai matang. Nah ini dia cheesecake coklatnya udah matang teman-teman. Tuh lihat teman-teman, cantik banget ya. Dia bener-bener merekah, bener-bener lembut dan halus banget tekstur atasnya. Dan sudah saya cek dan saya bolongin. Di atasnya kalau sudah tidak basah berarti menandakan dia sudah matang. Bisa kita colok dengan lidih ya teman-teman. Sekarang akan kita keluarkan dari loyangnya kalau dia sudah dingin nih teman-teman. Nah ini dia, karena cake-nya sudah agak dingin, sekarang saya mau keluarkan dari loyangnya nih. Karena saya pakai bongkar pasang, jadi caranya mudah seperti ini. Pokoknya teman-teman harus dialaskan dengan baking paper ya, supaya cake-nya itu mudah dikeluarkan. Hasilnya cantik banget seperti ini, pokoknya bener-bener menul banget, halus banget juga di atasnya tuh teman-teman. Tanpa dia itu pecah ya teman-teman, seperti ini. Nah kalau kita menggunakan baking paper, kita mudah sekali untuk membukanya atau jadi cake-nya itu cantik banget.
Nah ini dia teman-teman, Japanese cheesecake coklatnya udah jadi nih. Warnanya cantik, bentuknya cantik, dan ini udah pasti lembut banget. Sekarang akan kita potong-potong dan akan kita lihat hasilnya ya. Tara, ini dia Japanese cheesecake coklat udah jadi nih. Ini tuh super lembut dan enak banget loh teman-teman. Cake-nya lembab dan lembut banget. Sponnya itu kayak busa yang lumer banget loh di mulut. Dan bikinnya juga gampang banget. Nah teman-teman lihat, teksturnya itu sangat lembut dan lembab. Pokoknya enak banget. Dan kalau cake-nya sudah benar-benar dingin, jangan lupa teman-teman ditutup ya cake-nya supaya tetap terjaga kelembapan dan kelembutannya. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Assalamualaikum.